Jadi sore hari ini Kak Cici mau cerita tentang Rahab dan dua pengintai. Ada tahu apa itu pengintai? Iya. Apa ya? Pengintai ya? Pengintai itu bahasa apa? Mata-mata. Mencari informasi. Nah, Rahab dan dua pengintai ini diutus oleh cermin-cermin ekspresi. Cermin-cermin ekspresi. Siapa ya? Mematung. Nah, jadi dua pengintai itu, lihat Eban. Dua pengintai itu, nah, dua pengintai itu diutus oleh Yosua untuk pergi ke kota Yeriko. Nah, ekspresinya Yosua saat mengutus dua pengintai itu kayak gini ya, lihat Eban. Nah, kayak gitu. Oke, makasih Eban. Terus selanjutnya gimana ya? Selanjutnya itu dua pengintai itu diam-diam dia jalan ke kota Yeriko karena dia sebagai mata jadi dia harus meninggalnya. Cermin-cermin ekspresi. Selesai. Aku semuanya. Nah, jadi dua pengintai itu datang ke rumah Rahab. Kayak apa tadi? Datangnya, kotak-kotak pintunya, ekspresinya. Nah, terus diam-diam ke rumah Rahab karena mereka takut ketahuan sama raja ini. Lalu ternyata dikali, walaupun mereka sudah diam-diam, tapi ada satu kejadian yang bikin takut. Apa itu ya? Cermin-cermin ekspresi. Ekspresimu mana? Ekspresi Pepe. Nah, jadi ternyata itu walaupun mereka sudah diam-diam mendapi ke rumah Rahab dua pengintai itu, ternyata raja tahu bahwa dua pengintai itu ada di rumah Rahab. Jadi ekspresi rajanya seperti gini, seperti Pepe. Lihatin Pepe. Marah gitu ya ekspresinya. Nah, lalu Rahab takutan. Itu gimana ya? Raja tahu, pasti raja nanti marah. Raja pasti nanti mengutus pasukannya ke rumah aku. Wah, gimana ya? Aku harus ngapain ini ya? Cermin ekspresi. Raja harus ngapain ya? Apa raja harus ngasih tali? Raja harus mencari-cari? Tante Lia. Nah, jadi ekspresinya Rahab waktu itu seperti ini. Dia sangat ketakutan karena dia takut sekali kalau nanti pasukan itu datang ke rumahnya dan marah-marah. Akhirnya Rahab menyuruh dua pengintai itu untuk sembunyi, untuk bertahan di balik jeramnya. Kira-kira ekspresi Rahab itu seperti ini ya, adik-adik ya. Tuh, lihat Tante Lia. Nggak boleh ada yang bersuara, harus diam-diam, oke? Oke. Lalu selanjutnya, ternyata pasukan itu hampir sampai ke rumah Rahab. Pasukan itu mencari-cari mana ya rumah Rahab ya? Di mana ya? Cermin ekspresi. Yang mana ya? Apakah di sini rumahnya Rahab? Di sini rumah Rahab. Ayo bantu. Nah, lalu pasukan itu tanya ke Rahab. Lagi
ekspresinya. Nah, kira-kira seperti ini ekspresi Rahab. Nggak ada di sini. Dua wanita itu sudah pergi, tidak ada di rumahku lagi. Harusnya kalian tuh mengejar mereka, karena mereka sudah tidak ada di sini. Itu ya. Oke. Lalu di sisi lain, dua wanita itu kira-kira sedang ngapain? Kira-kira sedang ngapain ya? Aku jadi bingung semua, nggak ada yang jawab. Dua wanita itu di balik jerami diam, ada yang ketawa, ada yang berbicara. Lalu pasukan itu tanya lagi ke Rahab. Rahab, apakah benar tidak ada di sini dua wanita itu? Benar nggak Rahab? Cermin-cermin ekspresi. Benar nggak Rahab ekspresi? Dua wanita itu tidak ada di sini. Benar nggak ya? Benar nggak? Benar atau enggak ya? Yang mana ya ekspresi yang benar? Siapa? Nah, kira-kira ekspresi dua pasukan itu marah-marah ke rumah Rahab. Mana? Katanya aku dengar ada di rumahmu dua wanita ini. Kamu nggak boleh bohong. Rahab makin ketakutan. Dan di sisi lain, cermin-cermin ekspresi. Di sisi lain, dua wanita itu makin kebingungan. Mereka, aduh gimana ya kalau sampai ketahuan, kalau sampai mereka naik ke atas, nanti kita ditangkap gimana? Gimana teman? Gimana ya? Aku bingung juga. Kak Mel, ekspresinya? Nah, ekspresi dua wanitanya seperti itu. Mereka harus melirik ke kanan. Mereka harus melirik ke kiri. Mereka tidak boleh bersuara. Lalu ternyata mereka berhasil bersembunyi. Dan apa yang terjadi? Dua pasukan itu apakah masih tetap di rumah Rahab atau mereka pergi? Cermin-cermin ekspresi. Kita pergi dari rumah Rahab dan mencari-cari di sana, ke sana, kemari. Gimana nih dua pengintainya? Ini ekspresinya ya. Oke. Lalu setelah itu Rahab kembali lagi bertemu bersama dua pengintai. Rahab naik ke rumahnya menemui dua pengintai. Lalu Rahab cermin-cermin ekspresi. Abelis, ekspresinya. Nah, jadi Rahab itu bertemu dengan dua pasukan yang sedang bersembunyi. Lalu Rahab bilang, mereka sudah pergi, pasukan sudah pergi. Sekarang kalian aman. Wah, berarti Tuhan Allah Israel itu sudah menyertai kalian ya. Wah, aku jadi percaya kalau aku juga harus punya iman seperti kalian, punya iman kepada Tuhan Allah Israel. Tapi sekarang aku mohon ke kalian, tolong selamatin aku ya, selamatin aku dan keluargaku. Lalu para dua pengintai itu mereka mendengar dan mereka berpikir, kira-kira aku harus apa ya? Cermin-cermin ekspresi. Apa ya? Aku harus ngapain? Dua pengintai itu lalu, dua pengintai itu, dua pengintai itu bilang, baik, kita akan menyelamatkan kamu, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus memasang pita merah ini, tali merah ini di jendela rumah kalian, di jendela rumah kamu sebagai apa? Sebagai tanda. Tanda kalau kalian fokus, kalau kalian bukan musuh Israel.
Jadi kalian akan diselamatkan. Nah, wah, udah pada capek ya? Udah pada capek. Ayo, kan patung. Semangat belum. Ya, patung. Lalu setelah itu udah saatnya dua pengintai melanjutkan perjalanan mereka ke kota Yeriko. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, Rahab harus membantu dua pengintai itu untuk keluar dari rumahnya, dari atas rumahnya. Lalu cermin-cermin ekspresi. Nah, kamu ekspresinya. Nah, kira-kira kayak gitu. Tadi gimana ekspresinya? Kayak gini-gini karena Rahab membantu dua pengintai turun dari atas rumahnya. Jadi harus pakai tali ya. Udah ada tangga, harus pakai tali. Nah, akhirnya dua pengintai itu selamat ke bawah selama sampai tujuan. Mereka berhasil turun dan dadah seperti itu. Oke. Selanjutnya ayo masih di patung semuanya. Terakhir nih. Dua pengintai itu lanjut jalan. Mengelilingi kota Yeriko sampai mereka sampai ke Yosua. Kembali ke Yosua. Mana dia Yosuanya tadi ya? Cermin-cermin ekspresi. Mana ya Yosuanya ya? Yang terakhir kata. Ekspresinya. Nah, jadi ekspresi sekali lagi ya Kak. Nih. Nah, jadi Yosua menerima laporannya. Oh, seperti itu ya. Dua pengintai itu cerita ke Yosua. Tadi kami bertemu dengan Rahab. Kami seperti ini. Yosua, oh seperti itu ya. Namun Yosua sukacita karena dua pengintai itu bisa selamat kembali ke Yosua. Sukacitanya gimana kakak? Yes. Nah, selesai cerita. Udah. Sudah. Ayo belajar semuanya. Lewatkan semuanya. Semuanya. Capek nggak? Ayo capek. Lagi. Nah. Ayo, fokusnya yuk, teman. Jadi yuk, fokusnya yuk. Yuk lihatin Kak Cici. Sore hari ini tadi kita dengar cerita tentang apa ya? Rahab dan dua pengintai. Tadi itu kira-kira dua pengintai waktu di rumahnya Rahab itu disembunyikan di mana? Di? Yang kan? Iya tahu? Bisa tahu? Dua pengintai itu disembunyikan di mana di rumah Rahab? Posisinya di mana? Di loteng? Lebih tepat? Nah, itu bukan jerami. Kalian tahu jerami? Tahu. Yang tahu coba jelasin, kayaknya nggak tahu. Ayo, itu apa? Jadi jerami adalah tumbukan yang rumput kering. Nah, rumput kering. Jadi mereka tuh timbun di tumbuk-tumbuk di balik rumput kering itu. Terus tadi apa ekspresi raja ketika dia dengar berita? Apa ekspresinya raja? Apa ketawa? Apa senang? Apa nangis? Marah. Karena raja nggak mau ada dua pengintai itu datang ke kota apa ya tadi? Yeriko. Oke, sekarang Haji mau tanya. Dari cerita tadi kalian belajar tentang apa? Ayo. Apa yang bisa kalian ambil, bisa kalian petik dari cerita tadi? Dari cerita Rahab dan dua pengintai. Apa yo? Apa kita harus marah-marah seperti raja? Kita harus apa? Kita harus sabar. Terus apa lagi? Oke, sabar. Kenapa?
Tidak boleh marah. Boleh dia marah ya, tapi nggak boleh berlebihan. Apalagi ayo? Senang, sukacita seperti Yosua ya. Udah, lalu? Ya? Yosua? Yosua? Ayo. Kita harus taat seperti perintah itu, karena perintah disuruh sama orang. Hanya di sini saja ya, kalian nggak boleh berisik, dan dua perintah itu nurut, dua perintah itu taat. Jadi mereka berhasil, mereka tidak ketawa. Lalu yang terakhir yang bisa kita pelajari dari cerita tadi, kita harus beriman. Seperti siapa? Beriman seperti siapa? Seperti Rahab. Karena tadi Rahab bilang, aku juga mempercaya seperti kalian. Aku juga mempercaya kepada Tuhan Allah Israel. Jadi kita, Pak JJ dan adik-adik semua, kita harus tadi sabar, taat, lalu punya iman seperti Rahab. Kita harus percaya kalau Tuhan menolong kita. Oke? Oke, sampai sini dulu ya ceritanya ya. Ada ayat hafalan. Biasanya ayat hafalannya gimana? Langsung aja sebut. Satu-satu ya biasanya, atau gimana? Harus jadi bareng-bareng. Jadi ayat hafalannya ini. Jadi ya, ayat hafalannya pendek kok. Pendek. Perhatikan ayat hafalannya. Yesaya pasal 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lagi, Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, sekarang sebelum kita pulang, sebelum kita pisah satu sama lain, kita bersama-sama berdoa ya.